Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita ya. Sekarang kita sampai pada bagian D, kegiatan ekonomi. Ini halaman 145 ya di buku IPS kelas 7. Oke, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Kita ada di bab ke-7 berarti video kesekian ya. Di sini bagian 37 berarti ini sekarang bagian 38 mungkin ya. Kita cek nanti ini bab aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke. Kita akan bahas langsung sekarang kegiatan ekonomi. Nah, yang terlihat di gambar itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi. Ini entah memproduksi apa, entah kerajinan tangan atau makanan ya, makanan. Ini bikin roti kelihatannya ini. Ya, ini ada di dalam loyang. Terus ini adalah proses produksi. Jadi perajin membuat roti, kegiatan produksi home industry, dan di sini pedagang sayur keliling. Nah, ini adalah kegiatan distribusi. Jadi kegiatan ekonomi salah satunya adalah ada produksi, ada distribusi, terus ada konsumsi, yaitu menggunakan barang. Konsumsi belum tentu dimakan ya. Cara mengonsumsi sepatu ya dengan memakai sepatu. Cara mengonsumsi kacamata ya bukan kacamatanya dimakan, tapi kacamatanya dipakai untuk baca misalnya atau untuk jalan-jalan. Nah, itu mengkonsumsi. Jadi pengertian konsumsi tidak terbatas makan. Perhatikan gambar 3.11 dan 3.12 dan 3.13. Ini 3.13 lah, ini anak main HP sedang mengkonsumsi dari manfaat HP. Jadi di sini komplit ya, ada produksi, ada distribusi, dan di sini ini produksi, ini distribusi, dan ini adalah konsumsi. Cara kita mengkonsumsi HP ya dengan memakainya. Ya. Nah, ini komplit sudah ya. Apakah perbedaan kegiatan dari 3 gambar di atas? Tadi sudah kita bahas ya perbedaannya. Yang ini adalah proses produksi, di sini proses distribusi, dan ini adalah proses konsumsi. Gambar di atas sebenarnya menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita melakukan kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan terbatas. Karena alat kebutuhannya terbatas dan kebutuhan manusia semakin besar, maka dilakukanlah sebuah kegiatan ekonomi. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut disebut kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan, ya disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi sesuai dengan gambar ya, ini adalah contoh dari produksi, di sini contoh distribusi, dan ini adalah contoh dari konsumsi. Nah, kegiatan produksi ya, bikin roti, bikin buku, bikin laptop, bikin apapun ya, yang bikin itu adalah kegiatan produksi. Ya, setiap pagi kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Ya, ibu menyiapkan sarapan, ini memproduksi makanan. Misalnya dengan menanak nasi, membuat nasi goreng, atau membuat roti, membuat nasi kuning. Kegiatan yang dilakukan ibu kalian setiap hari dalam rangka menyiapkan sarapan pagi itu disebut dengan produksi, memproduksi makanan. Semua kebutuhan manusia harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus dapat menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan. Dalam satu keluarga untuk memenuhi kebutuhan makanan dapat dihasilkan sendiri, bukannya berfotosintesis sendiri, enggak ya. Di sini menghasilkan sendiri artinya memasak sendiri. Ya. Akan tetapi bahan-bahan yang digunakan kadang-kadang dihasilkan orang lain, bahannya dihasilkan orang lain, dihasilkan petani, dan dikirimkan oleh orang lain juga, didistribusikan orang lain. Akan tetapi bahan-bahan yang apa yang dimaksud dengan produksi? Ya, produksi adalah, nah ini kalau adalah ini harus dihafalkan ya. Nah, kegiatan menghasilkan suatu barang. Produksi adalah kegiatan menghasilkan. Jadi
kita itu bisa berposisi sebagai produsen sekaligus distributor sekaligus konsumen. Ya, paling tidak produsen dan konsumen ya. Kita memasak makanan itu adalah produksi dan kita memakan makanan itu adalah konsumsi. Perhatikan gambar 3.14. Aktivitas yang dilakukan petani di gambar tersebut merupakan kegiatan mengolah sawah untuk tanam padi. Ini adalah produksi ya. Menghasilkan, kata kuncinya adalah produksi menghasilkan. Ya, oke. Contohnya ini Pak Tani di sini adalah menanam padi, ya, akan menghasilkan beras. Oke. Oh, bukan beras ya, gabah, maaf. Padi akan menghasilkan gabah, gabah dijemur, digiling jadi beras, beras ditanak jadi nasi, seperti itu. Petani sedang mengolah lahan pertanian. Pengertian produksi. Produksi bukan hanya sekedar menghasilkan. Nah, bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian yang lebih luas. Contoh pengertian produksi yang lain, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Ya, intinya sama, sebenarnya menghasilkan barang ya dalam skala yang lebih besar ini. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi industri garment. Jadi hasil dari pabrik ini dikonsumsi oleh industri garment. Ya, oke. Industri garment akan mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan pabrik tekstil. Ya mungkin itu kain, benang ya. Kegunaan kain akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Ya. Jadi kita mengkonsumsi barang bukan berarti barang jadi. Kadang-kadang barang setengah jadi kita anggap sebagai barang jadi ya, tergantung kita berposisi sebagai apa. Dari uraian contoh tersebut maka dapat disimpulkan pengertian produksi bukan hanya menghasilkan saja tapi lebih luas lagi dapat ini yang lebih komplit adalah menambah nilai guna suatu barang. Bukan hanya menghasilkan tapi menambah nilai guna. Oke, pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Ini adalah definisi final ya dari produksi. Nah, ini bisa dihafalkan ya, di kota ini. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna. Dalam hal ini, industri garment itu menambah nilai guna yang tadinya kain menjadi pakaian. Berdasarkan pengertian produk tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari jadi nilai guna ya, tadi Pak Tani menghasilkan gabah. Ya, ini gabah adalah hasil akan dikonsumsi oleh tengkulak. Ya. Kalau di desanya paling namanya borek. Nah, itu akan dijemur ya, gabah itu dijemur, akan diolah menjadi beras. Itu adalah proses produksi juga, menambah nilai guna dari gabah menjadi beras. Beras pun akan ditambah nilai gunanya oleh siapa? Warung ya, atau ibu kita menjadi nasi. Nah, oke, sekarang kita akan bahas setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dilihat dari nilai guna bentuk ya, form utility ya. Nilai guna ya, nilai guna, perbedaan nilai guna dapat dilihat dari ya, ini kata kuncinya adalah perbedaan nilai guna. Ya, ini penting untuk kita ngotain kata-kata kuncinya perbedaan nilai guna. Yang pertama adalah nilai guna bentuk. Nah, suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahan bentuk tersebut antara lain kacang kedelai. Nah, di sini kacang kedelai, ya, kedelai ini masih dalam tanaman kedelai, dirubah bentuk menjadi biji kedelai kan gitu ya. Akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe, Tapi ini masih mentah. Nilai gunanya akan lebih tinggi lagi kalau sudah digoreng, ya kan? Nah, perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi nilai dan manfaat barang tersebut. Harga manfaat dari tahu tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Jadi dari pohon kedelai yang masih ditanam ini nilai gunanya akan lebih tinggi kalau sudah dipanen dan dijadikan biji kedelai. Biji kedelai akan lebih tinggi lagi kalau sudah dijadikan tempe atau dijadikan tahu.
tempe dan tahu lebih tinggi lagi nilai gunanya kalau sudah digoreng, apalagi tambah sambal. Waduh, jadi lapar. Nah, nilai guna atau place utility, nilai guna tempat, ya setelah bentuk tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Kalau masih di ruang di tambang pasir seperti ini, beda nilai gunanya kalau sudah di toko bangunan. Pasir akan bertambah nilai gunanya kalau sudah dibawa ke toko. Ini mungkin masih di pinggir-pinggir sungai, ya di gunung-gunung, ya. Nilai gunanya bertambah kalau sudah ada di toko. Toko ini masih pasir, nilai gunanya akan lebih tinggi lagi kalau sudah diolah menjadi tembok, kan gitu ya, dan seterusnya. Tembok akan lebih tinggi lagi nilai gunanya kalau gedungnya digunakan untuk usaha. Oke, nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya jaket digunakan saat kedinginan, payung kita gunakan saat hujan atau panas. Nilai guna barang tersebut bertambah kalau kita menggunakan pada saat membutuhkan. Jadi Pak Ali masih ingat kalau Pak Ali berwisata di tempat terbuka, ya, itu kalau hujan Pak Ali akan manggil ini Gojek payung, ojek payung, ya, ojek payung. Jadi payung kalau masih di toko akan lebih berguna kalau sudah kita beli, ya, atau lebih berguna lagi saat hujan, ya. Jadi walaupun kita nggak beli, kita bisa nyewa payung. Yang nyewakan sendiri malah kehujanan, ya. Biasa itu di tempat wisata. Coba kalian ke tempat wisata waktu hujan-hujan gitu ada ojek seperti ini. Sekarang nilai guna kepemilikan, ya. Jadi payung kalau masih di toko ya nggak bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita dari hujan. Kalau sudah kita beli baru bisa, ya kan? Nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut setelah berpindah kepemilikannya. Misalnya sepatu di toko belum memiliki nilai guna, ya kan? Nah, akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang. Nah, ini digunakan untuk lari pagi misalnya, ya. Kemudian dipakainya. Nilai guna barang bukan hanya ditentukan oleh kepemilikan saja, tetapi dapat dilihat dari siapa yang memiliki. Seorang pemilik restoran akan lebih baik apabila memiliki juru masak yang terkenal. Nah, seperti ini. Sepatu sudah kita beli tapi kita malas. Jadi sepatu akan lebih banyak nilai gunanya apabila yang punya sepatu nggak males pakai sepatu tersebut untuk olahraga, kan gitu. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen, ya. Lembaga atau orang yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, orang atau perusahaan, ya, atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal. Nah, ingat ada what, ya, untuk memproduksi barang apa yang akan dihasilkan, ya, bahan-bahannya apa saja. Ini berhubungan dengan tujuan produksi itu. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi, ya. Tujuannya bikin tempe, ya, yang dibeli jangan bahan bangunan tapi kedelai, kan? Jangan beras yang dibeli bikin tempe, beli kedelai, atau mungkin koro bisa dijadikan tempe, atau kacang ada namanya tempe oncom, ya. Jangan beli pasir untuk bikin tempe, kan, seperti itu. Bagaimana memilih faktor-faktor produksi, ya, untuk memperoleh barang harus dipikirkan oleh seorang produsen karena menyangkut tenaga, ya. Jadi tenaga atau labor, ya, tenaga kerja, labor ini, ya. Kemudian modal, ya, modal ini kapital dalam bahasa Inggris, ya. Bahan baku bisa dalam hal ini adalah land, ya, alam, ya. Ini bahan baku dan tujuan memproduksi barang dasar berkualitas dengan harga murah, ya. Tujuannya apa, ya. Oke, sekarang pada siapa? Nah, kita dalam memproduksi barang harus melihat potensi customer, harus melihat potensi pasarnya. Kalau kita tidak melihat potensi pasarnya,
Ya enggak bisa. Ya. Jadi jangan sampai salah pilih tempat. Ya, menjual misalnya eh, sate babi gitu. Kalau di Bali mungkin bisa, ya. Atau di tempat di kota mungkin bisa, tapi di suatu tempat yang mayoritas mungkin bahkan seluruhnya penduduknya muslim, ya enggak bisa, enggak laku. Siapa yang mau beli? Enggak cocok, ya. Nah, itu ini penting. Kepada siapa barang tersebut akan didistribusikan. Permasalahan yang ditimbulkan bukan sekedar untuk menghasilkan barang, akan tetapi barang yang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, untuk itu seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai masyarakat. Ya. Selain kita memperhatikan potensial buyer, potensial customer kita, calon-calon pembeli kita, ya, di tempat sekolah SD misalnya, ya, terus kita memproduksi barang yang konsumennya adalah anak kuliah, orang yang sudah kuliah, itu ya enggak bisa, ya. Dan sebaliknya, ya, di dekat kampus kita jualan mainan anak-anak, ya, seperti itu juga tidak pada tempatnya, kemungkinan lakunya akan kecil, ya. Nah, pun kita sudah, misalnya kita sudah pas ini ya, pas, jadi tempatnya sudah sesuai dengan konsumen yang kita harapkan, misalnya di kota, di tempat situ banyak pekerja, pegawai kita ingin melayani, ya, catering misalnya, ya, karena kemungkinan mereka nggak sempat masak. Tapi kan mereka harus tahu kalau kita bisnis catering, dan kita harus tahu menu-menu kita apa yang kita sajikan, kita promosi, ya, kita promosikan, ya, dengan diskon-diskon, promo-promo, ya, brosur yang bagus sehingga ada pembelian, ya. Ya, itu penting juga dalam proses. Jadi strateginya, ya, planningnya, perencanaannya, ya, terus bagaimana kita membuat customer itu loyal sama kita, bikin makanan yang enak, harganya miring, ya, proses pembayarannya mudah, ya, penting, ya. Nah, produsen menghasilkan barang dengan tujuan antara lain memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan dan menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kontinuitas itu keberlangsungan, ya. Zaman dahulu nenek moyang kita untuk memenuhi kebutuhan dengan berburu, ya. Dulu bawa batu, terus bawa tombak, ya, meramu, ya, berburu dan meramu adalah kita sebut sebagai food gathering. Bahkan sampai sekarang pun suku-suku pedalaman itu ada loh yang masih berburu, ada, ya, masih sampai sekarang itu masih ada. Kegiatan ini cukup segala sesuatu yang telah disediakan alam dengan tenaga kerja mereka. Jadi kalau lapar ya nyari, bawa busur, bawa panah, nyari hewan-hewan di hutan gitu masih ada sampai sekarang. Nah, seperti ini. Ya, setelah mereka hidup menetap dan bercocok tanam, mereka mulai membuat alat-alat sederhana seperti panah, tombak, kapak. Sudah menetap, ya, sudah punya banyak waktu, punya banyak sumber daya, ya, untuk bikin peralatan-peralatan seperti jaring. Nah, ini ada jaring, di sini ada tombak, ya, mungkin untuk bertanam butuh cangkul sederhana, ya, alat pengolah tanah lah pada intinya, ya. Modal mereka gunakan merupakan hasil dari alam dengan tenaga kerja mereka sendiri. Pada saat ini untuk menghasilkan barang tidak cukup hanya alam, tenaga kerja, modal saja, tetapi juga keahlian agar produksi bisa efektif dan efisien. Jadi begitu manusia sudah menetap, ya, bercocok tanam, maka akan ada keahlian-keahlian tertentu. Ahli bikin rumah, mungkin ada yang ahli bikin gerabah, ada yang ahli bikin tombak. Jadi sudah mulai ada spesialisasi, ya kan. Nah, produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Nah, faktor-faktor dibedakan menjadi 4, ya, 4 faktor produksi, yaitu faktor alam, ya, alam. Kemudian ada faktor tenaga kerja, the labor, ya. Kemudian faktor modal atau capital,
dan ada kewirausahaan atau enterprise atau entrepreneurship ya gitu ya, kewirausahaan. Kemampuan berwirausaha ini penting, apalagi di zaman sekarang ya. Kalian harus segera bisa memahami ini dan paling tidak tahu ya, ada kepo tentang kewirausahaan itu apa. Sangat Pak Ali sarankan untuk kalian mulai sekarang mulai kepo tentang kewirausahaan. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan ya. Yang bawah ini adalah turunan. Ya, yang bawah adalah turunan. Ya, modal dan kewirausahaan. Ya. Disebut turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Yang ini asli. Ya, the original and derivative. Ya. Keempat faktor ini akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Iya. Kalau tidak ada tenaga kerja ya gimana bisa produksi? Kalau tidak ada modalnya ya bagaimana bisa membeli bahan baku dan seterusnya. Di bawah ini adalah akan dijelaskan masing-masing faktor produksi. Pertama, faktor alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Nah, di sini ada apa ya? Ada tanah ya. Ada tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha dan lainnya. Ada hutan menghasilkan bahan mentah kayu, ada barang-barang seperti tambang ya, emas, biji besi, minyak bumi, gas alam, pasir itu termasuk tambang juga. Dan air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Loh, ini hutan jati ya. Nah, ini bahan produksi untuk mebel ya. Rapot rumah tangga, bahan bangunan juga ya, untuk apa pintu, untuk reng usuk. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja ya adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Ya jelas ya. Produksi tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Loh, bahkan manusia pun akan dibedakan menjadi 3 ya sebagai tenaganya. Ada yang terdidik, skill labor, ya terdidik. Ya. Adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, ya seperti ini misalnya menempuh pendidikan teknik sipil, ya. Contoh tenaga kerja ini antara lain dokter, guru, konsultan, ya. Jadi ya lulusan teknik sipil ya. Untuk hal ini seperti contoh gambar, tenaga kerja terlatih, trained labor adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih seperti montir, sopir, penjahit. Dalam ini adalah tukang. Tukang itu sudah terlatih, ya hanya dengan instruksi nanti ini gini-gini kan sudah paham sendiri, ya. Dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan. Pokoknya disuruh apa, ngangkat-ngangkat apa, sederhana-sederhana. Tapi kita butuhkan juga itu, ya. Tenaga tidak terdidik ini kita butuhkan, bahkan dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar daripada yang lain. Ya, yang ngangkat-ngangkat ini akan lebih banyak daripada tukangnya, dan tukangnya akan lebih banyak daripada yang menjalankan proyek. Yang menjalankan proyek akan lebih banyak daripada yang membuat rancangan, kan gitu ya. Jadi yang membuat rancangan ya kebutuhannya nggak banyak, nggak sebanyak yang lain maksudnya. Yang paling banyak kebutuhannya ya ini pekerja kasar ini. Nah, seperti montir ini dimasukkan dalam apa? Dalam train tenaga kerja terlatih. Ya, dulu montir langganan Pak Ali itu hanya lulusan SD kalau nggak salah, tapi wah sangat terlatih. Ya, dan loyalitasnya tinggi, sampai tidur di bawah mobil kalau ngantuk. Bangun-bangun dilanjutkan lagi. Itu luar biasa. Ya sangat terlatih, nggak perlu pendidikan tinggi, yang penting dia menguasai bidangnya. Faktor montir memperbeda montir ya, ini faktor produksi modal. Nah ini modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang. Ya modal tidak hanya berupa uang, ya, tetapi juga berupa barang. Contohnya gedung, ya, mesin, ya, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Sekarang faktor kewirausahaan atau entrepreneurship atau enterprise gitu ya.
Oke, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi. Nah ini, ya, menyatukan kata kuncinya, menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Ya, faktor produksi ini juga merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Penting efisiensi. Jangan buang-buang waktu dan jangan buang-buang bahan baku, tidak perlu ya. Jadi kalau bisa seluruh bahan baku bisa dimanfaatkan, waktu diminimalisir, biaya listriknya apa sedikit mungkin. Nah itu kemampuan bekerja efisien. Kegiatan kewirausahaan sangat besar peranannya dalam berbagai penentu dalam melaksanakan hasil kerja yang ingin dicapai ya. Dan mereka harus juga memperhitungkan potensi pasar juga, potensi distribusinya banyak, kompleks ya. Jadi untuk menghasilkan barang yang jatuhnya nanti di konsumen barangnya bagus dengan biaya produksi dan distribusinya semurah mungkin. Nah ini akan menentukan keberhasilan dalam bersaing, karena yang menjadi produsen bukan hanya satu orang ya, banyak. Jadi bersaing di efisiensi juga ya, di pengelolaan, di manajemen gudang, macam-macam. Jadi untuk efisiensi itu bukan hanya listrik saja ya, perputaran barang. Nah kegiatan distribusi sekarang, distribusi ini hubungannya dengan pengiriman, ini pun penuh dengan efisiensi nanti ya. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna ya, produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak disampaikan ke tangan konsumen. Buat apa beli sepatu kalau ditumpuk saja di gudang, harus dijual ya pada anak sekolah biar dipakai sekolah kan gitu ya. Misalnya tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun secara lembaga. Sebagus apapun hasil produksi tidak ada gunanya kalau barang tersebut tidak dapat dinikmati konsumen. Hasil produksi akan sampai konsumen dengan kegiatan disebut distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan, kata kuncinya adalah menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selain kegiatan tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Dengan apa? Ya ini, kegunaan barang berdasarkan tempatnya. Ya. Oke, siapa yang akan melakukan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi atau perantara. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi ya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, ya kata kuncinya adalah menyalurkan agar hasil produksi lebih berguna, ya, yaitu guna nilai tempat, ya, kebutuhan masyarakat barang dan jasa terpenuhi, ya, dan agar kontinuitas produksi terjamin. Ini ya kalau nggak bisa mendeliver, nggak bisa mengirimkan ke konsumen, maka barang itu tidak akan berguna. Kalau barang numpuk di gudang, akhirnya pabrik akan stop produksi, ya, karena gudangnya nggak cukup, juga tidak ada biaya untuk bikin barang lagi karena belum laku. Nah, efisiensi di bidang distribusi ini juga sangat diperlukan. Misalnya mengangkut langsung dalam jumlah besar. Barang sebanyak ini sopirnya cuma satu orang saja cukup. Ya kalau mobilnya kecil-kecil, angkutannya kecil-kecil, untuk barang sebanyak ini paling tidak dibutuhkan 10 sampai 20 sopir lah. Ini menggajinya akan lebih banyak. Lagian bahan bakar juga akan lebih irit. Atau menggunakan otomatisasi seperti ini, yang seperti yang dilakukan Amazon. Ya, jadi di dalam gudang itu yang mengatur flow atau gerakan barang ini robot-robot, ya, semua terkontrol oleh suatu sistem ya yang sudah terkomputerisasi. Jadi sangat efisien di waktu, efisien di tenaga kerja, customer juga puas karena kita akan segera dapat kiriman kita segera nyampe. Nah, jadi perlu inovasi-inovasi, ujung-ujungnya efisiensi dan efektivitas. Truk sedang mengangkut semen sebagai kegiatan distribusi. Perhatikan gambar 3.17. Untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai konsumen. Cara tersebut sebagai berikut. Ya, distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara. Ya, sehingga
penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang sate langsung menjual barang pada konsumen. Dia keliling, ya, keliling ke rumah-rumah, dan akhirnya kalau ada orang beli langsung dikasihkan dia sendiri. Nah, ada juga distribusi semi langsung, adalah sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara. Nah, ini contohnya pedagang, dia nggak langsung melayani konsumen beli, dia kayak ini grosir, jualnya grosir, nggak beli 1-2 baju, enggak, langsung 1 lusin paling tidak, 1 kodi itu ya, baju. Dan ini menyalurkan kayaknya melalui penyalur khusus ya, contohnya. Jadi penyalur khusus, misalnya kita biasanya menyebutnya distributor gitu ya. Nah, kalau distributor mobil biasanya kita menyebutnya dealer. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, ini tidak langsung ini ya kita langkah-langkahnya panjang ya. Jadi ada agen, ada grosir, ada pedagang kecil ya. Jadi lompat berapa ini? 1, 2 dari produsen melalui agen ya. Jadi adanya tidak langsung ke agen dulu, agen memenuhi grosir, grosir memenuhi pedagang kecil ya, yang bertindak sebagai perantara. Nah, ini pedagang-pedagang kecil yang di pasar-pasar tumpah atau di lapak-lapak gitu ya. Kegiatan konsumsi sekarang. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Termasuk kalian sedang mengkonsumsi video buatan Pak Ali. Ya, kebutuhan kalian apa? Kebutuhannya belajar. Cara mengkonsumsinya bagaimana? Dengan melihat dan memperhatikan. Nah, kegiatan yang dilakukan manusia bergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemenuhan yang terbatas. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan, ya, jadi produksi menghasilkan, ya, menghasilkan. Jadi sini kegiatan pokok ekonomi produksi, ya, menghasilkan, ya, kemudian distribusi menyalurkan, gitu ya, barang dan jasa yang dihasilkan konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi, ya, dan konsumen adalah memakai. Nah, kata kuncinya kan itu. Loh, kok loncat? Barang hasil produksi dari hasil pelaku dari ketiga pelaku ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen, saling tergantung satu sama lain. Ya, saling tergantung, saling melengkapi. Nah, tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen. Lah, yang makan siapa? Anak nasi tidak ada yang makan, ya kan gitu ya. Atau bikin sepatu nggak ada yang pakai. Ya. Begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa adanya distributor. Nah, kita ingin pakai sepatu tapi tidak ada tokonya. Ya, kita bikin sendiri kan tidak bisa, kan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Untuk menjawab ini, coba kalian daftar kebutuhan akan barang siswa di bawah. Anak-anak akan daftar kebutuhan barang siswa ya, barang siswa di bawah ini. Siswa kalau anak-anak itu butuh apa sih? Anak-anak itu butuh buku gambar, pensil warna. Ya, ini untuk pendidikan. Ya, gunting, perekat, lem, gunting, gunting anak ya. Jadi nggak tajam, biasanya dari plastik. Ya, kalau remaja yang dibutuhkan adalah buku pelajaran. Mungkin jangka. Ya, anak-anak belum butuh jangka, nggak pernah bikin lingkaran mereka ya. Ya, mungkin jangka yang sederhana. Kalkulator, ya, HP, nah, itu dibutuhkan untuk remaja. Kalau dewasa, ya, kalau dewasa ini mungkin butuh laptop. Ya, jadi kalau mahasiswa, ya, mahasiswa kan siswa juga walaupun mahal ya, motor, mobil.
Ya, karena namanya kampus pada umumnya jauh dari rumah ya. Jadi ini butuhkan laptop, motor, mobil. Nah, yang sama ini sepatu ini semua butuh ya. Jadi ini untuk siswa, bedanya anak-anak remaja dan dewasa mungkin barang-barang yang seperti ini. Yang lain bukannya nggak butuh sama, jadi nggak bisa untuk membedakan. Jadi Pak Ali nulisnya itu aja. Dari jawaban kalian dalam daftar di atas maka dapat mengambil kesimpulan ternyata barang yang dibutuhkan manusia sesuai dengan tingkatan usianya berbeda-beda. Kebutuhan dalam satu keluarga juga berbeda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing. Barang yang digunakan anggota masing-masing keluarga juga nggak sama. Oh ya, ini tambahkan lagi ya. Punya motor pasti, mobil pasti butuh SIM. Nah ini anak-anak belum butuh dan remaja ini untuk bisa membedakan SIM. Dewasa juga butuh KTP. Nah ini anak-anak belum. KTP-nya sama, tapi kartu tanda pelajar. Kalau dewasa kartu tanda penduduk. Ya. Kebutuhan dalam suatu keluarga juga beda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing. Keinginan ini juga membedakan loh ya. Nah, jenis kelamin, nah itu membutuhkan. Barang-barang yang digunakan anggota keluarga masing-masing tidak sama. Ya, mungkin kalau perempuan seperti ini butuh boneka, ya. Kalau laki-laki butuh, enggak butuh, ya jarang sekali. Mungkin ada ya. Tapi ya jarang sekali yang membutuhkan boneka untuk teman tidur atau untuk bermain ya. Laki-laki lebih suka ngegame biasanya. Nah ini orang sedang makan di restoran. Seperti ini adalah pemenuhan kebutuhan untuk memenuhi makan ya. Perhatikan gambar 3.18. Bagaimana sekelompok orang makan di restoran pada saat jam makan siang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumsi. Bagaimana dengan kegiatan konsumsi kalian? Masing-masing siswa mempergunakan barang sesuai dengan keinginan siswa sendiri. Siswa di sekolah menggunakan buku, pensil, pulpen, tas, sepatu, seragam, dan lain-lain. Mereka ini semuanya disebut konsumsi. Jadi pengertian konsumsi adalah setiap kegiatan memakai atau menggunakan, menghabiskan kegunaan ya, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Ya, jadi berangsur-angsur termasuk kata kunci ya, maupun sekaligus habis. Memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang baik berangsur-angsur maupun sekali habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya antara lain adalah buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil, barang lain yang digunakan langsung habis contohnya adalah makanan dan minuman. Kita makan ya habis. Ya. Nah, itu atau mungkin sarung tangan sekali pakai ya, itu termasuk digunakan langsung habis. Sekali dipakai kan langsung dibuang. Botol kemasan minuman yang sekali pakai itu ya langsung habis. Setiap manusia menggunakan barang tentu saja ada tujuannya, yaitu untuk ya tujuan menggunakan barang adalah untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Sejalan dengan kemajuan peradaban manusia, maka kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah banyak dan beraneka ragam. Untuk itu manusia selalu bekerja untuk mendapat penghasilan. Ini Pak Ali juga sedang bekerja ini. Semakin besar penghasilannya, maka semakin besar juga pengeluarannya. Siapa yang melakukan kegiatan konsumsi? Ya semua orang. Ya di dalam ilmu ekonomi pelakuan konsumsi dapat dikelompokkan antara lain ya kalau kita kelompokkan akan menjadi rumah tangga keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak, rumah tangga keluarga. Rumah tangga perusahaan, tangga perusahaan itu ada bos, ada buruh, di situ ada juga supervisor, ada bagian finance, ya itu macam-macam. Ada satpam di situ. Ini adalah rumah tangga perusahaan dan rumah tangga negara. Ya rumah tangga negara mulai dari presiden, menteri, ya para gubernur dan para politikus, ya, itu adalah bagian dari rumah tangga negara. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kegiatan konsumsi yang dilakukan setiap rumah tangga berbeda-beda untuk dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Kalau rumah tangga negara, dana dibutuhkan untuk apa? Untuk membangun infrastruktur, untuk pemilu, untuk menggaji PNS, ya, dan lain-lain, ya, untuk menjamin kelangsungan hidup warga, ya. Kayak ada pemulihan ekonomi dampak pandemi misalnya. Nah, itu adalah
Ini anggaran belanja negara untuk itu. Kalau perusahaan ya untuk beli bahan baku, untuk gaji karyawan, bayar listrik perusahaan. Kalau rumah tangga ya sama ya, bayar listrik juga, untuk makan sehari-hari, belikan kalian baju ya, untuk diminum, untuk makan, nah, macam-macam, belikan sepatu. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga ya, sekarang kita baca. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anaknya. Biasanya seperti itu ya. Kelompok keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Keluarga ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Ya, pada umumnya dipersatukan pertalian darah. Pada umumnya, walaupun ada juga tanpa ada pertalian darah. Ya, jadi secara hukum. Nah, ya, jadi seperti adopsi itu secara hukum menjadi walaupun tidak ada hubungan darah. Ya. Keluarga ini merupakan kumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Ya, keluarga itu lebih banyak konsumsinya ya. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota bisa berupa makanan, pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah ya kebutuhan anggota keluarga itu makanan, pakaian. Kalau secara umum keluarga adalah kebutuhan listrik, telepon, mungkin telepon agak jarang ya, kuota sekarang ya. Kalau listrik PDAM ya, gas. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kalau dalam sebuah keluarga ya butuh rumah, butuh bayar listrik, butuh bayar tagihan PDAM ya. Ini contoh keluarga. Ada ayah, ibu dan anak. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat dibedakan dengan keluarga lainnya. Iya kalau anaknya cuma di sini 2 lah, kalau anaknya 1, 2, 3, 4, 5 beda, lebih banyak. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, ya kan, gaya hidup, latar belakang pendidikan. Nah, kalau latar belakang pendidikannya rendah, biasanya ya ini konsumsi buku-buku juga rendah. Kalau pendidikannya tinggi, mungkin konsumsi membaca buku, membaca apa lebih tinggi biasanya gitu ya. Pada umumnya, tapi tidak selalu seperti itu. Atau lingkungan tempat tinggal. Setiap rumah tangga berupaya sedemikian rupa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Setiap rumah tangga sebaiknya selalu menyelaraskan tingkat pendapatan dengan tingkat pengeluaran. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya, untuk mengeluarkan harus tahu uangnya cukup apa enggak ya, daripada nanti utang terus akhirnya terlilit ya. Jumlah rumah tangga keluarga sebaiknya membuat perencanaan pengeluaran dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja keluarga agar tidak terjadi kekurangan pembiayaan. Ya, direncanakan budgetnya yang ada ini untuk mungkin beli kendaraan ya, untuk beli perabot rumah, ada yang ditabung, ada digunakan untuk wisata ya. Nabung jadi sangat penting di sini. Nah, kita catat seluruh kebutuhan, terus kita prioritaskan mana yang lebih dulu ya, kita bikin prioritas yang lebih dahulu didahulukan. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan sekarang. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan bakunya apa, ya, mesin yang digunakan apa, jasa tenaganya bagaimana. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, tetapi juga menggunakan bahan baku dengan tenaga kerja, modal, ya. Nah, jadi ada proses, ya. Dan dalam proses produksi itu banyak yang harus dipersiapkan ya, bahan bakunya, terus yang mengerjakan siapa, mesinnya bagaimana, prosesnya seperti apa. Nah, terus penghematan apa yang bisa kita efisiensikan. Nah, dalam melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran harus turun. Dengan turunnya pengeluaran ya, maka revenue atau keuntungan bisa naik. Apabila biaya produksi kecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa rendah, sehingga berakibat harga barang menjadi murah. Kalau murah lakunya banyak ya, dengan untung yang sama ya. Kalau lakunya banyak, akhirnya profitnya akan banyak. Apabila perusahaan tidak, lakian lebih bisa bersaing dengan perusahaan lain ya kan. Apabila perusahaan tidak mampu menurunkan biaya produksi, maka barang menjadi mahal dan tidak bisa bersaing di pasaran, ya kan?
Nah, perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli bahan baku yang murah, tapi kualitas bagus tentu saja ya. Menggunakan tenaga kerja yang terampil, ya, maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan. Ya. Atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Libatkan teknologi juga. Paling tidak dalam administrasinya kita menggunakan teknologi. Kegiatan ekonomi tingkat negara sekarang. Pada dasarnya sama saja perusahaan dengan perusahaan ya, negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Rumah tangga juga produsen dan konsumen toh tadi. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga, keluarga atau perusahaan tujuannya yang beda. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat, itu pajak. Ya. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Untuk pendidikan berapa, untuk infrastruktur berapa, untuk kesehatan berapa, untuk gaji pegawai negeri berapa, ditentukan sejak awal. Ya, hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat. Kalau kurang ya terpaksa harus utang dan ini akan membelit kita. Ya, dan itu nggak bagus. Yang bagus ya direncanakan dengan matang, ya. Nah, terus dalam pelaksanaannya harus diawasi dengan ketat. Ya. Bentuk kelompok diskusi kecil 4-5 orang per kelompok. Materi diskusi jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Ya, dari mana kegiatan tersebut memiliki peran lebih penting. Ya. Untuk nomor 2 ini. Ketiga kegiatan itu sama pentingnya dan harus berjalan sama pentingnya ya, pada intinya dan saling melengkapi. Ketiga kegiatan saling melengkapi dan saling tergantung. Ya. Apabila ada masalah dalam satu komponen akan menimbulkan masalah di komponen lain. Masalah di satu komponen akan mempengaruhi komponen yang lain. Komponen lain. Maksudnya komponen ini adalah distribusi, konsumsi dan produksi itu ya. Komponen lain. Nah, kalau tidak bisa diproduksi, bagi apa yang mau didistribusikan? Kalau tidak ada distribusikan, konsumen yang mau mengkonsumsi apa? Sebenarnya kalau diproduksi, ya, tapi nggak didistribusikan, nah akhirnya konsumen nggak dapat barang, ya, dan produsen sendiri juga akan mati karena barangnya nggak laku. Pada akhirnya akan kehabisan dana untuk membuat barang lagi, sementara barang ini akan tidak laku, akan menjadi beban untuk gudangnya, akan menjadi bahkan rusak lah. Ini jadi masalah. Jadi kalau konsumennya misalnya tidak mau mengkonsumsi lagi, ya jadi masalah juga. Diproduksi, didistribusikan tapi tidak ada yang mau beli. Nah repot. Jadi harus ketiganya ini ketiga kegiatan saling melengkapi, saling tergantung. Apabila ada masalah di satu komponen akan mempengaruhi komponen yang lain. Ya. Jadi kegiatan produksi itu memastikan ya. Kalau definisi sudah rasanya ya. Atau nggak apa-apa deh. Mana dari kegiatan tersebut memiliki peran lebih penting? Ya ini ya. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting. Memiliki peran yang sangat penting. Ya, oke. Jadi tidak ada yang lebih penting, mana yang enggak ya. Kemudian buat laporan nilai sosial apa yang nomor 4 ini. Nilai sosial apa yang kalian kembangkan dalam mendiskusikan materi tersebut? Nilai sosial apa yang kalian kembangkan dalam mendiskusikan materi tersebut? Nah ini umum ya. Jadi nilai sosial itu adalah ini norma atau ukuran
pedoman hidup ya, pedoman hidup kelompok ya yang mengatur baik dan buruk, ya mengatur baik dan buruk ya, atau yang disepakati sebenarnya mengatur baik dan buruknya tindakan ya, atau yang digunakan sebagai acuan ya. Jadi apa yang harus dikembangkan ya, nilai sosial yang harus dikembangkan ya, menghargai pendapat orang lain, pendapat orang lain ya, mendengarkan pendapat orang ya, menghargai dan mendengarkan ya, mendengarkan pendapat dengan apa ya, kayak nggak ngacangin gitu loh. Kalau ada orang ngomong itu mendengarkan pendapat orang lain gitu aja, pendapat orang lain. Yang berikutnya mungkin penting juga mencari sumber yang terpercaya. Yang terpercaya. Jadi kalau ngomong itu ada dasarnya gitu loh, terpercaya. Kemudian nilai sosial yang dalam diskusi ya berbicara bergantian. Tidak menyela. Ya, jadi penting orang kita berpendapat, kita dengarkan ngomongnya sampai selesai, tidak perlu kita sela dulu. Ini adalah nilai-nilai sosial yang perlu kita kembangkan ya. Jadi nilai sosial itu berangkat dari kesadaran, sebenarnya kesadaran kita, emosi kita, jadi niat kita itu baik ya. Kemudian ini akan diatur dalam sebuah norma masyarakat toh. Dalam hari ini kita kan sudah diajarkan di PKN norma-norma yang harus kita miliki dalam bermasyarakat, karena setiap masyarakat itu pada dasarnya memiliki norma yang berbeda. Nah, kita juga harus toleransi juga ya, toleransi. Karena dalam berkomunikasi kadang-kadang setiap daerah dengan daerah lain itu punya kebiasaannya masing-masing ya. Jadi kita harus memahami dialektika sahabat-sahabat kita yang mungkin dari suku yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu nilai sosial ya, toleransi ya, mau memahami tepo sliro, artinya misalnya kalau orang daerah tertentu misalnya ngomongnya agak ceplos-ceplos, bahasanya lebih kasar, biasanya mungkin yang satu itu halus tapi belibet-libet nggak tutup poin. Nah, mungkin ada yang seperti itu kan, jadi kita harus memberi toleransi. Nah, ini adalah video kita sudah sampai di halaman 155 ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi materi ya, permintaan dan penawaran pasar dan harga di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.